menurut Imam Ahmad. Jadi beliau ini sebesar itu, sealim itu, sesoleh itu, sebenarnya beliau tidak ingin dikenali, tidak ingin populer. Kalau bisa, beliau ingin sembunyi saja di lembah Mekah. Bahkan ini salah satu kalimat yang kita temukan di semua imam madhab yang kemarin kita bahas. Ada kalimat semacam ini. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Jadi Imam Ahmad ini punya kebiasaan, kalau ada orang bertanya, ya beliau jawab, cuma tidak ngarang dengan pikiran beliau sendiri, ya merujuk pada kitab yang sudah beliau kaji, merujuk pada tokoh-tokoh yang sudah beliau pelajari. Nah, ini cirinya Imam Ahmad. Jadi kalau bicara selalu punya rujukan, tidak ngarang. Kalau tidak tahu, ya tidak jawab. Mungkin seperti Imam Malik dulu, la adri, aku tidak tahu. Ya nanti cari referensi dulu, baca-baca dulu. Jadi tidak menjawab kecuali merujuk kitab yang beliau pelajari. Nah, yang terakhir, di antara kebiasaan ilmiah beliau ini tidak membolehkan murid-muridnya menulis kecuali hanya hadisnya Rasulullah. Fatwa-fatwa fikih beliau tidak boleh ditulis oleh beliau. Jadi mungkin pandangan-pandangan fikih beliau itu beliau menganggapnya ini pandangan pribadi yang orang boleh setuju, boleh tidak. Kalau sudah ditulis mungkin khawatirnya nanti orang menganggapnya itu pasti benar. Nah, ini diantara ketawaduan beliau. Tulislah yang memang asli sumbernya dari Rasulullah, bukan yang pendapatku. Fatwa itu kan bagaimanapun ijtihadnya beliau. Ini ketawaduan beliau. Tapi apa tidak boleh Pak kita mengikuti fatwa-fatwa beliau? Ya boleh. Justru menunjukkan kita sadar diri. Wong ulama sebesar Imam Ahmad saja setawadhu itu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Kalau dalam hal memahami hukum, membaca Al-Quran, memahami hadis, insya Allah beliau ini sudah tidak ada tandingannya, apalagi ditandingkan dengan kita. Maka kalau kita mengikuti fatwa beliau, itu bukan sesuatu yang tercela atau aib, tapi justru manusiawi, masuk akal, dan memang seharusnya begitu kalau kita sadar diri. Jadi kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu bukan berarti menunjukkan kita tidak independen atau kita tidak mau berusaha sendiri, tapi menunjukkan kesadaran bahwa kita ini tidak level kalau dibandingkan mereka. Ya tetap kita kaji, kita pelajari, kita cari dalil dasar pemikiran mereka. Itu di antara penghormatan kita kepada mereka. Meskipun mereka sendiri bilang, ya kalau ada pikiranku yang kalian tidak cocok dengan sunnah dan hadis, tinggalkanlah. Itu bagi saya bukti ketawaduan beliau-beliau. Justru menunjukkan keulamaan, kecendekiawaan mereka. Baik. Ada satu lagi keistimewaan dari Imam Ahmad. Tadi saya bilang beliau ini pendiam, suka menyendiri. Nanti sampai tua sebenarnya ada sesuatu yang sangat menggelisahkan beliau, yaitu popularitas. Jadi beliau ini sangat gelisah dengan popularitas beliau sendiri. Ini berlawanan dengan kita ya. Kita hari ini kan mengejar populer, mengejar viral, mengejar like, mengejar komen, mengejar retweet, mengejar popularitas. Tapi Imam Ahmad kebalikannya. Ada beberapa quotes yang saya bawa dari Imam Ahmad tentang popularitas ini. Saya bawa 4 di antaranya. Yang pertama,
saya ingin bersembunyi di lembah Mekah hingga saya tidak dikenal. Saya ini diuji dengan popularitas. Jadi popularitas bagi Imam Ahmad ternyata ujian. Kalau kita kan seringkali popularitas ini tujuan. Kalau ada orang tidak kenal kita, kalau ada orang tidak ngerti kita, kita datang orang cuek gitu kan, kita tersinggung, kita marah. Tapi Imam Ahmad malah, kalau bisa saya ingin bersembunyi di lembah Mekah. Yang kedua, berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Wah, ini saya dan teman-teman harusnya bahagia ya. Kita kan bukan orang terkenal. Kita orang biasa-biasa saja semuanya. Meskipun diam-diam kita memendam hasrat untuk terkenal. Mungkin lewat medsos, mungkin lewat tampilan-tampilan kita atau gaya kita di depan orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak dibuat populer oleh Allah, itu membahagiakan. Ureanya panjang. Nanti teman-teman, seandainya ada di antara kita hari ini yang terkenal, silahkan dirasakan nanti repotnya orang terkenal, sumpeknya orang terkenal. Saya membayangkan artis-artis yang sangat terkenal itu, betapa susahnya hidup tiap hari jadi pusat perhatiannya orang. Kadang-kadang mau marah ndak bisa karena nanti ada yang memberitakan. Mau jengkel ndak boleh, mau melakukan apa ndak bisa karena nanti diberitakan. Repot. Jadi berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Andaikan aku menemukan jalan, aku pasti keluar sehingga aku tidak memiliki popularitas. Ini prinsipnya Imam Ahmad. Sayangnya beliau ini memang ulama besar, dibutuhkan oleh umat. Beliau jadi kiblat dan rujukannya umat. Mau tidak mau, beliau jadi sasaran, tujuan, tempat bertanya, fokus keilmuannya umat. Yang ini hakikatnya menggelisahkan beliau. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Kalimat dari Imam Ahmad ini sebenarnya memperjelas mengapa sih popularitas itu tidak penting. Popularitas itu kan sejenis pengakuan orang. Dalam bentuk yang dalam biasanya munculnya pujian-pujian orang, kekaguman orang pada kita, sehingga kita terus jadi pusat perhatian. Ini kalau tidak hati-hati bisa membuat kita tergelincir, membuat kita sombong, membuat kita angkuh. Kata Imam Ahmad, kalau orang itu sudah ngerti bahwa dia benar, bahwa dia baik, yang dia lakukan sudah lurus semua, tidak ada pentingnya lagi pengakuan orang, pujian orang. Kadang-kadang orang menunggu pengakuan, menunggu pujian orang itu karena dia belum yakin apa yang saya lakukan ini baik enggak sih, benar enggak sih. Itu kan kita nunggu komennya orang, kita menunggu pujiannya orang. Kata Imam Ahmad berarti ya kita belum benar-benar sadar, belum benar-benar tahu kalau yang kita lakukan itu baik atau benar. Kalau sudah yakin benar, yakin baik, ya kita tidak akan menunggu apakah orang suka atau tidak, memuji atau tidak. Urusannya mereka. Saya yakin yang saya lakukan baik dan benar. Kita kan misalnya foto karena ingin dianggap ganteng, terus kita share, nunggu orang like semua. Begitu banyak yang bilang, wah ganteng nih, wah tambah cakep aja, wah tambah mulus aja, wah kita terus muncul rasa berarti aku memang ganteng. Itu berarti semula kita tidak yakin kita ganteng, nunggu komen orang. Atau jangan-jangan kita ingin menipu diri saja. Oke, baik. Ini tentang popularitas. Menurut
Imam Ahmad. Jadi beliau ini sebesar itu, sealim itu, sesoleh itu. Sebenarnya beliau tidak ingin dikenali, tidak ingin populer. Kalau bisa beliau ingin sembunyi saja di lembah Mekah. Bahkan ini salah satu kalimat yang kita temukan di semua imam madhab yang kemarin kita bahas. Ada kalimat semacam ini. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Jangan engkau ikuti aku. Jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran. Jadi ini Imam Ahmad sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin, menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku. Mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya, tapi jangan mengikuti. Yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah. Ya ini ketawaduan beliau seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahudirian kita. Jadi kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu beliau-beliau ini yang lebih ahli, kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita. Jadi mereka tawadhu, kita tahu diri. Oke, jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu.